Corp, perusahaan terkemuka di Arkham, terkena krisis bisnis besar. Saat ini nilai bisnisnya turun drastis sebesar 2 miliar. Situasinya sangat genting. Royal Corp mendapatkan pukulan fatal. Sekarang, aku butuh solusi. Nona Bell, krisis ini sangat merusak dan tidak terbendung. Aku khawatir ini mungkin akhir bagi kita. Kita tidak berdaya. Aku butuh strategi. Halo, Nona Bell. Anda harus menandatangani dokumen. Aku tidak ada waktu sekarang, jadi tunggu saja. Kalian semua adalah elit dari Royal Corp. Lulusan sekolah bisnis terbaik dengan reputasi terbaik. Sekarang perusahaan menghadapi krisis serius. Dan kalian memberitahuku tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita berada dalam fase kritis di mana Cloud Corp, perusahaan top dunia, bergabung dalam Sena. Perusahaan top dari berbagai negara bagian berkolaborasi dengan mereka. Dan kita adalah ancaman mereka. 3 grup besar menyerang kita secara bersamaan. Kali ini, kita mungkin tidak bisa bergerak di situasi ini. Permisi, apakah Nona Lydia Bell ada di sini? Bagaimana kamu bisa ke sini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ada waktu untuk ini. Jadi bagi Anda, menghadapi jenis serangan kompetisi yang kotor, kacangan, berantakan, dan tidak dewasa adalah masalah yang paling mendesak. Sebagai kepala Royal Corp dan seorang wanita bisnis tangguh di Arkham, Anda anggap masalah kecil ini sesuatu yang besar. Anda serius? Diam! Berani sekali kau mengacau di ruang rapat kami dan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, hanya mengatakan faktanya. Aku perlu mengantarkan kiriman. Aku tidak ada banyak waktu, jadi dengarkan dengan baik apa yang akan kukatakan. Abaikan proyek nomor 3 yang kalian fokuskan selama ini. Alihkan semua sumber daya yang ada ke proyek nomor 7 yang telah lama kalian abaikan. Masalahmu akan mudah teratasi setelah itu. Omong kosong. Royal Corp telah investasikan lebih dari 1,5 miliar pada proyek nomor 3. Apa kau pikir yang Di kau katakan seluruh itu bisa? Sena, tidak ada seorang pun pernah menjelajahi bidang yang ditangani oleh proyek nomor 7. Dan ini adalah bagian yang menarik perhatian di Cloud Corp. Bagi kalian, itulah hal terbaik yang harus dilakukan. Aku tidak perlu menjelaskan manfaat yang akan didapatkan oleh Royal Corp setelah berhasil. Kau hanya seorang kurir. Berani-beraninya bicara seperti itu di sini. Berani-beraninya memprediksi strategi Cloud Corp. Kau harus tahu, Cloud Corp itu adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Tunggu. Dalam keadaan sekarang, proyek nomor 7 adalah satu-satunya obat untuk krisis Royal. Jika berhasil, tidak peduli apakah Cloud Corp tertarik atau tidak, Royal Corp bisa bangkit dari keterpurukan dan bahkan melonjak tinggi, menciptakan keajaiban bisnis. Nona Bell, ada harapan untuk Royal Corp. Nona Bell, mari kita lakukan! Mari kita lakukan! Kau, siapa sebenarnya? Aku hanya seorang kurir. Nona Bell, kiriman. Halo? Maaf sekali ya, butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Aku dalam perjalanan sekarang. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kepala Petugas Keamanan, Fabio Ziegler. Katakan padaku, bagaimana dia bisa naik ke sini? Nona Bell, kami mencoba untuk menghentikan pengantar itu. Tapi dengan tidak terduga, lebih dari 30 penjaga keamanan bersenjata kami gagal bahkan mendekatinya. Dan hanya bisa melihatnya menembus lingkaran kami. Pria itu adalah monster. Nonobel, kita tidak kenal orang itu. Dia itu hanya seorang kurir yang tidak tahu apa-apa tentang masyarakat elit dan perencanaan bisnis. Dia tidak bisa dipercaya atau risikonya. Nona Bell, Cloud Corp telah memberitahu kami mereka akan menginvestasikan 5 miliar dalam proyek nomor 7. Royal Corp akan menjadi perusahaan pertama di Sena yang menerima pendanaan dari mereka. Pria yang masuk ke ruang rapat kita barusan membawa keajaiban luar biasa bagi Royal Corp. Tidak mungkin. Selidiki dia. Mulai sekarang, itu akan menjadi prioritas utama kita. Aku ingin tahu semua informasi yang berkaitan tentang pria itu malam ini. Ya, ya.
tolong berhenti. Kalian? Sepuluh tahun sudah berakhir. Saya Joel, CEO Cloud Corp, telah membawa kartu hitam Cloud untuk menyambut kembalinya Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Kan kabar tersebut. Anda ingin mendukung keluarga Vega? Ibu Vega senior pernah membantuku. Aku berjanji padanya untuk menjaga keluarga Vega dan Mira selama 5 tahun. Dengan bantuan Anda, selama 5 tahun terakhir, mereka telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi kelas atas di Arton. Tapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Kelas atas belum mengakui mereka. Malam ini, keluarga Vega mengumpulkan tokoh terkemuka di Arton di pesta ulang tahun Bapak Vega senior untuk meningkatkan reputasi mereka. Keluarga Vega terlalu tinggi diri. Tanpa bantuan Anda, pesta ulang tahun itu mungkin akan membosankan dengan sedikit tamu. Pada dasarnya, mereka tidak mampu. Jika mereka mampu, pasti telah mencapai kesuksesan besar sekarang. Baiklah, sebarkan berita tentang proyek itu dan bantu aku mengirimkan hadiah berharga ke keluarga Vega atas nama keluarga Baxter di Croyd. Iya. Setelah pengiriman terakhir, aku ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Halo? Halo, selamat pagi. Pengiriman Anda tolong. Mira? Lars, Mira, apa barangnya sudah sampai? Siapa dia? Siapa dia? Kau? Apa yang kau lakukan di hotel? Kau mengenalnya? dia adalah suamiku, Lars. Dia Lars? Oh ya, kenalkan. Aku Ian, yaitu Deputi Manajer Umum Cloud Corp, cabang Arton. Cloud Corp? Cabang Arton? Deputi Manajer Umum? Betul. Kita tidak sekelas. Kau mungkin tidak tahu. Tetapi figur legendaris dari keluarga Baxter. Keluarga terkemuka di Sena membawa Cloud Corp menjadi terkenal. Ini adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Dan aku adalah manajer senior yang diangkat langsung oleh legenda itu untuk berbasis di Arton. Mira dan aku adalah teman lama. Kami hanya sedang membahas beberapa masalah bisnis di sini. Diangkat langsung. Manajer senior. Ini pertama kali aku mendengarnya. Dan kenapa kau harus membahas masalah bisnis di kamar hotel? Lars, Mira, kau ini orang yang begitu bodoh dan sempit pikiran. Bagaimana kau bisa tahu ini normal? Kau hanya berpikir ini bukan tempat untuk membicarakan bisnis. Apa kau akan mengerti apa yang sedang dibicarakan Mira dan aku? Ya, menurutku, kau laki-laki yang bodoh dan juga berpikiran sempit. Mengenai masalah bisnis, apa kau yakin aku tidak mengerti? cukup Lars. Buang pemikiran kotormu itu. Ian dan aku hanya bicarakan kemitraan di sini. Bicara tentang kemitraan? Baiklah. Tapi sebagai suamimu, seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Lalu apa gunanya itu? Ini bukan melakukan pekerjaan rumah. Kami sedang membahas bisnis dan juga keputusan. Kamu juga tidak bisa membantu. Mira, jangan katakan seperti itu. Dia baru saja berlari jauh untuk mengirimkan dokumen. Hentikan. Maaf Ian. Kita akan bahas kerjasama lain kali. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau dalam kesulitan, aku bisa membantumu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Percaya padamu? Dengan keadaanmu ini, kau harap aku bisa percaya? Mempercayaimu? Dengan keadaanmu sekarang,
Kau harap aku percaya? Tapi Aku aku... tidak minta kau jadi eksekutif senior yang diangkat secara pribadi oleh legenda seperti Ian. Dan aku tidak berharap kau membantuku. Aku berharap kau tidak menggangguku dan menyebabkan masalah. Kau kan bisa melakukannya. Jangan percaya kata-kata Ian begitu saja. Dia sama sekali tidak berhak. Selain itu aku... Dia wakil kepala cabang Arton dari Cloud. Dan kau? Apa kau? Apa aku? Mira. Jadi begini caramu melihatku selama ini. Aku harap kau tahu apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin bertengkar mengenai masalah ini. Berakhir di sini. Ngomong-ngomong, malam ini pesta ulang tahun kakek. Ini sangat penting bagi keluarga kami. Aku ingatkan padamu, jangan membawa mood burukmu itu ke pesta nanti dan membuat malu kita. Membuat malu? Aku akan memuliakan keluargamu di pesta malam ini. Dengar, Lars. Jangan membuatku kecewa padamu dan menyerah padamu. Oke? Joel, persiapkan baju untukku. Semoga kakek sehat dan panjang umur. Terima kasih Mira, duduklah. Tunggu sebentar, Lars. Apakah kakek mengizinkanmu duduk? Sebentar, Lars. Apa kakek mengizinkanmu duduk? Apa maksud? Saudara perempuanku sudah menyiapkan hadiah. Bagaimana denganmu? Alan, jangan lakukan Mira, itu. kau tidak seharusnya membelanya pada saat seperti ini. Hari ini adalah ulang tahun kakek, tapi dia datang dengan tangan hampa. Tidak ada rasa hormat pada kakek sama sekali. Apakah dia pantas masuk dan duduk bersama kita? Aku sudah mengatur seseorang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Mereka akan segera mengirimkannya. Jadi kau sudah ada orang yang melakukannya? Beritahu padaku, siapa itu? Apa rekan kerjamu dari perusahaan logistik? Kau tidak berhak mengurus orang yang kutugaskan. Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kau memiliki pengaruh besar untuk melakukan hal-hal untukmu. Cukup Alan. Lars, duduklah di meja di dekat pintu. Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Kalau kamu tidak tinggal di keluarga kita dengan tidak tahu malu, Mira sudah akan menikah dengan keluarga terhormat dan pesta ulang tahun seperti malam ini. Pasti akan sangat meriah. Tapi sekarang begitu sepi. Apakah kau lupa? 5 tahun yang lalu, keluarga Vega berposisi rendah di masyarakat elit. Kau baru mencapai puncak di Arcton. Belum cukup mapan untuk dapat pengakuan orang lain. Dan sekarang, kau berharap semua orang datang untukmu. Bukankah itu agak terlalu sombong? Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kamu memiliki hubungan dengan kemajuan keluarga kami. Aku akan jujur padamu. Alasan kenapa kita bisa jadi anggota kelas atas di Arton dalam 5 tahun adalah karena Mira sangat berbakat dan berdedikasi. Kalau kamu tidak menahannya, dia akan mencapai lebih banyak. Ibu, jangan diteruskan. Aku ingin melanjutkannya. Malam ini aku akan pastikan pria ini sadar akan tempatnya. Aku minta berhenti membuat keributan di tempat umum. Lars, jangan membuatku marah padamu malam ini. Terserah kau duduk di meja di dekat pintu atau keluar dari sini sekarang juga. Berhentilah membuat malu kita. Cloud Corp ada di sini. Ian dari Cloud Corp mengundang para tokoh di Arton mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Vega Senior. Selamat ulang tahun Bapak Vega Senior. Baiklah, silakan duduk semuanya. Tuan Smith, terima kasih telah datang. Kehadiranmu di sini telah mencerahkan ruangan ini. Sama-sama Bapak Vega Senior, Mira dan aku adalah teman lama. Hari ini adalah ulang tahun Bapak. Jadi aku datang untuk merayakannya dan membawakanmu hadiah. Bapak Vega Senior,
Apa kau mengenal keluarga Baxter di Croyd? Keluarga Baxter di Croyd adalah keluarga paling berpengaruh di Sena. Saya sudah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa bahkan Joel Mills, CEO yang agung dan kuat dari Cloud Corp, memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Keluarga Baxter memiliki status tinggi, tapi hanya di dalam Sena. Orang yang memiliki pengaruh global dikenal secara internasional sebagai Lord Cloud. Dia adalah putra ketiga keluarga Baxter yang tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia yang mendorong Cloud Corp ke posisi saat ini. Ada orang luar biasa seperti itu di dunia? Iya kakek, karena Lord Cloud benar-benar sebuah legenda. Bapak Vega Senior, aku beruntung sekali mengenalnya dan diangkat ke posisi tinggi di Cloud Corp. Cloud Corp akan memperluas ke Arthur. Jadi aku telah meminta sebuah proyek senilai 10 miliar untuk keluarga Vega sebagai tanda baik kepada Mira. Tuan Smith, pria legendaris itu sangat menghargaimu. Anda punya masa depan yang menjanjikan. Anda memberi kami proyek senilai 10 miliar dolar. Itu adalah sebuah kehormatan besar. Tepat sekali. Berbeda dengan seseorang yang hidup dari kita dan tidak memberi kembali. Bahkan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan tangan hampa. Betapa tidak tahu malunya. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa atas ketidaktahuan dan juga atas keberaniannya. Apa artinya itu? Kau bilang bahwa kau bangga kau diangkat olehku dan mengklaim bahwa kau mendapat proyek karena mengenalku. Tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Jika aku memahami kau dengan benar, kau menganggap bahwa kau adalah legenda bisnis putra ketiga keluarga Baxter? Mengesankan sekali. Bapak Vega Senior, sepertinya apa yang aku lakukan hari ini tidak perlu. Ternyata Lord Cloud yang terkenal putra ketiga keluarga Baxter ada di sini. Aku kira keluarga Vega tidak lagi butuh proyek ini. Apa kau bilang? Dasar penjahat. Beraninya mengklaim sebagai putra ketiga keluarga Baxter dan Lord Cloud. Segera bawa dia. Keluarga Baxter dari Croyd ada di sini. Keluarga Baxter dari Croyd menghadiahkan keluarga Vega pelaga kekaisaran dari Gio. Sebuah kotak mutiara oriental, sebuah mansion, sebuah mobil sport Maybach, 50 batang emas, dan 10 juta dalam bentuk tunai. Hadiah mewah itu benar-benar untuk keluarga Vega. Keluarga Baxter mengucapkan selamat ulang tahun. Keluarga Baxter? Hadiah-hadiah ini dariku. Darimu? Benar. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Mira, aku bilang padamu, aku akan memuliakan keluarga Vega malam ini. Dan inilah dia. Bapak Vega Senior, apakah kau senang dengan hadiah-hadiah ini? Kau bercanda. Hadiah-hadiah ini dari keluarga Baxter di Croyd. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya tidak ada hubungannya? Tentu saja tidak. Jika kau bisa memberikan hadiah-hadiah mahal seperti itu, mengapa kau perlu menyusahkan kami selama 5 tahun? Selama ini, kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Lalu hadiah-hadiah Tentu ini... saja karena Pak Smith. Di antara kita semua di sini, hanya Pak Smith yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Baxter dan dihargai oleh Lord Cloud, anak ketiga dari keluarga Baxter. Sementara Lars, kau hanya mencoba mencuri pujian. Apa kau pikir kau bisa mengaitkan dirimu hanya karena nama belakangmu juga Baxter? Alan, kau membuat argumen yang bagus. Terima kasih banyak Tuan Smith. Apa argumen yang masuk akal? Dan apa tindakan yang perhatian? Bapak Vega Senior, kau benar-benar membuka mataku malam ini. Lars, apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada kakek. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan juga... Mira, apa harus melakukan ini? Apa bisa kita bicara dulu sebelum kau melakukan ini? Pikirkanlah, Lars, lalu bagaimana denganmu? apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Kau berpura-pura menjadi Pak Baxter yang legendaris dan bilang hadiah ini darimu. Apa kau tidak punya malu? Kau bilang aku tidak punya malu? Sudah kukatakan padamu jangan membuat malu kita di pesta ulang tahun ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau kasar dan berani. Sudah kuberi kesempatan, kenapa kau terus mengkhianatiku? Aku tidak akan memiliki harapan apapun padamu lagi. Lebih baik kita bercerai. Selanjutnya kita akan... Nona Bell, aku telah menemukan identitas pria yang selamatkan Royako. Namanya Lars Baxter. Bekerja untuk perusahaan logistik, adalah menantu dari keluarga Vega. Tapi keluarga Vega tidak terlalu baik padanya. Selalu melihatnya sebagai aib dan menghinanya. Keluarga Vega.
Mereka bodoh. Son, Ya, siapkan perjanjian transfer saham Royal Corp 30%. Joy, tolong kau ambilkan kartu kunci Villa Regal. Lalu siapkan mobil. Dan temani aku untuk datang mengunjungi keluarga Vega. Di Arkham. Iya, Iya, Nona Nona Bella. Perceraian. Iya, perceraian. Sudah 5 tahun, Lars. Keluargaku dan aku telah mencapai puncak di Arton. Hanya kau tetap sama. Tidak berguna, tidak mampu, sombong, dan bodoh. Kau selalu menjadi beban bagi kami dan membuat kami malu. Jadi Mira, apakah begini cara kau melihatku dalam 5 tahun terakhir? Ya, tanpamu, kita akan lebih sukses. Kau salah. Kau mencapai statusmu saat ini karena aku berjanji untuk melindungimu selama 5 tahun. Omong kosong. Kita berkembang. Kita tidak butuh perlindunganmu. Dengarkan aku, Lars. Kau yang paling tidak berhak untuk mengkritik kami. Dalam 5 tahun terakhir, kami telah memberimu tempat tinggal dan dukungan. Saat pergi dari keluarga Vega, kau bukan siapa-siapa. Tidak ada orang di kelas atas Arton yang menghormatimu lagi. Apa kau tidak mengerti juga? Kamu dan keluarga Vega yang tidak tahu apa-apa. Royal Corp sudah ada di sini.